Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Jingle bell rock, jingle bells rock, ooh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock, ooh yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bells rock. Ooh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock. Ooh yeah. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. A one-horse sleigh. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bells rock. Ooh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock. Ooh yeah.
The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel.
Selamat malam. Sekali lagi, Shalom. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Luar biasa. Saya Ian. Saya Tesya. Kami berdua akan memandu perayaan Natal kita pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam perayaan Natal PPGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023. Dalam perenungan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, Lukas 2 ayat 14. Tidak lengkap rasanya jika kami tidak menyapa para hadirin sekalian. Kami mengucapkan selamat datang kepada pelayan firman kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Abigail Tengkeparung STH MM. Kami mengucapkan selamat datang kepada PMG Jemaat Biring Kanaya, Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Yohanes Metris. Kami mengucapkan selamat datang kepada OIG Jemaat Biring Kanaya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Generasi Muda Bapak Pendeta Eliezer Palondongan. Kami mengucapkan selamat datang kepada pengurus PPGT Klasis Makassar Timur. Kami mengucapkan selamat datang kepada pengurus PPGT Jemaat Biring Kanaya dan Panitia Natal PPGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023 yang telah berjeri lelah dalam mempersiapkan perayaan Natal kita pada malam hari ini. Juga tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin dan tamu undangan pada malam hari ini. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia kepada Saudara Septrianto Maranusapan, dipersilakan. Shalom, selamat malam. Yang terhormat pelayan firman kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Abigail Tangkepayung STH MM. Yang terhormat PMG Jemaat Biring Kanaya, Bapak Pendeta Manase Dila Randan STH. Yang terhormat Komisi OIG Biring Kanaya, yang terhormat Pendeta Generasi Muda, Bapak Pendeta Eliezer Palondongan MTH. Yang terhormat pengurus PPGT Klasis Makassar Timur, yang terhormat pengurus PPGT Jemaat Biring Kanaya, dan yang saya kasihi dalam Kristus rekan-rekan PPGT Jemaat Biring Kanaya, tamu undangan serta hadirin sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk melaporkan kepanitiaan Natal PPGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023. Kepanitiaan ini terbentuk dan dilantik pada bulan Oktober tahun 2023 di ibadah triwulan PPGT Jemaat Biring Kanaya. Panitia Natal berjumlah 24 orang. Dalam kepanitiaan ini, puji Tuhan kami dapat mengumpulkan dana sebesar 30 juta. Adapun sumber dana tersebut berasal dari yang pertama, subsidi PPGT Jemaat Biring Kanaya. Yang kedua, pundi 2 PPGT Jemaat Biring Kanaya. Yang ketiga, kontribusi dari kelompok dan PWGT Jemaat Biring Kanaya. Yang keempat, aksi amplop sukarela. Dan yang kelima, donatur. Dan yang keenam, usaha dana kreatif panitia berupa aksi parkir, basar, dan penjualan makanan dan minuman. Dalam perjalanan kepanitiaan ini kami memiliki banyak tantangan, terutama terkait usaha untuk pengumpulan dana dan dana dalam waktu yang singkat tersebut. Namun saya bersyukur teman-teman panitia memiliki semangat yang tinggi dalam upaya untuk mempersiapkan acara Natal pada malam hari ini. Semoga Tuhan membalas pelayanan teman-teman sekalian. Saya berharap semangat pelayanan teman-teman dapat terus berlanjut, bukan hanya dalam kepanitiaan ini,
Saya juga berharap sepulangnya dari tempat ini, kita sekalian membawa sukacita damai Natal serta membagikannya kepada saudara serta teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya laporkan dari kepanitiaan ini. Bila ada hal-hal dalam acara ini pada malam hari ini yang membuat Bapak Ibu serta teman-teman sekalian merasa kurang nyaman, serta bila ada ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya. Dengan ini dipersilahkan. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM dan sekaligus menjadi pelayan firman kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Pendeta Generasi Muda Klasis Makassar Timur. Yang kami hormati PMG Jemaat Biringkanaya. Yang kami hormati pengurus Klasis Makassar Timur. Yang kami hormati Komisi OIG Jemaat Biringkanaya, yang kami hormati Komisi Badan Verifikasi Jemaat Biringkanaya, dan yang kami hormati Bapak Ibu serta saudari-saudari tamu undangan, dan yang saya kasih dan banggakan teman-teman anggota PPGT Jemaat Biringkanaya dan teman-teman anggota PPGT seklasis Makassar Timur yang boleh hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan karena penyertaannya kita semua boleh bertemu pada saat ini dalam perayaan Natal PPGT Jemaat Biringkanaya. Mewakili segenap pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan perayaan Natal pada malam hari ini. Mari kita berikan aplaus untuk panitia perayaan Natal PPGT Jemaat Biringkanaya. Saya juga mewakili pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah sempat hadir di perayaan Natal pada malam hari ini. Harapan saya, kegiatan ini bukan hanya diikuti begitu saja, tetapi bisa memberikan damai sejahtera bagi kita semua, sehingga kemuliaan nama Tuhan selalu kita pancarkan dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun hal-hal yang tidak berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Salam PPGT. Kader siap putus. Keras semangat. Terima kasih atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh pengurus PPGT Klasis Makassar Timur. Dengan ini dipersilakan. Shalom, selamat malam. Ayo lebih semangat lagi. Shalom, selamat malam. Yang kami hormati Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM selaku pelayan firman pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Eliezer Palondongan MTH selaku Pendeta Generasi Muda Klasis Makassar Timur. Yang kami hormati Pendeta Manase D. Randan STH selaku PMG Jemaat Biringkanaya. Yang kami hormati Komisi OIG Jemaat Biringkanaya. Yang kami hormati Badan Verifikasi Jemaat Biringkanaya. Yang kami hormati pengurus OIG Jemaat Biringkanaya. Yang kami hormati para tamu undangan. Yang kami kasihi dan banggakan pengurus
PPGT Jemaat Biringkanaya dan seluruh anggota PPGT Jemaat Biringkanaya. Sungguh sukacita yang luar biasa pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama dalam perayaan Natal PPGT Jemaat Biringkanaya tahun 2023. Mewakili pengurus Klasis Makassar Timur, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan untuk menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Adapun tema Natal kita pada tahun ini yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, dan subtema yang diambil oleh Panitia Natal Jemaat Biringkanaya, PPGT Jemaat Biringkanaya ialah dengan sukacita Natal, Allah hadir di antara kita sebagai sumber pengharapan dan damai sejahtera. Natal ini mengajak kita untuk kembali mengingat dan memaknai kelahiran Sang Juru Selamat, di mana melalui kelahirannya yang membawa sukacita dan membarui hidup dan mendorong kita untuk terus berpengharapan dan berjalan bersama untuk menegakkan kasih sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera. Bersamaan dengan perayaan Natal ini, kita juga telah memperingati Disnatalis 61 tahun PPGT, tepatnya pada tanggal 11 Desember kemarin, dengan tema diutus dan berbuah, dengan harapan PPGT terus mewujudkan tugas dan panggilannya sebagai warga gereja yang sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilannya di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan alam semesta. Dan juga diharapkan PPGT menyatakan buah dalam setiap aspek kehidupannya, baik kepada sesama maupun terhadap alam semesta. Semoga dalam perayaan Natal ini kita semua merasakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Allah yang Maha Kasih selalu menyertai hidup kita, menjadi sumber pengharapan dan damai sejahtera bagi kita semua. Oleh karena itu, mari memuliakan Allah lewat upaya kita untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Salam PPGT. Kader siap utus. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Atas sambutannya, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang ketiga akan dibawakan oleh PMG Jemaat Biringkanaya, Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Kepada Bapak dipersilakan. Atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, rekan-rekan pendeta yang sempat hadir, Bapak Ibu Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Ketua Klasis Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya, ya Bapak Ibu
saudara-saudara hadirin yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam dan shalom. Ya, kami dari Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya tentunya bersyukur bahwa di tahun ini PPGT Jemaat Biringkanaya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Natal bersama dengan rekan-rekan PPGT dari jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Klasis Makassar Timur. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, jadi perayaan Natal pada malam hari ini tidak hanya sekedar upacara seremonial perayaan Natal, tetapi benar-benar PPGT mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan. Ya, jadi yang utama yang harus disiapkan bukan dekorasinya, bukan konsumsinya, bukan pakaiannya, bukan sepatunya, bukan rambutnya, bukan jenis make up-nya yang kayak mana. Ya, memang itu penting, tetapi itu hanya sekedar sebagai pelengkap. Tetapi yang sesungguhnya yang harus dipersiapkan ialah hati kita. Ya, hati generasi muda untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Ya, jangan sampai masa depannya itu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau kita lihat perkembangan kita sekarang ini di bidang komunikasi, luar biasa perkembangannya. Ya, dengan kemajuan itu mudah-mudahan generasi muda atau PPGT Jemaat Biringkanaya bersama dengan PPGT di semua jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, khususnya di Klasis Makassar Timur, tidak terjun ke dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masa depan gereja itu sendiri. Ya, dengan harapan bahwa PPGT dengan penuh sukacita menyambut berbagai macam kemajuan di berbagai bidang, dengan berpengharapan pada sumber pengharapan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ya, seperti yang sudah dituliskan pada subtema, saya tidak bisa menghafalnya secara keseluruhan, tetapi di awalnya dikatakan di situ bersukacita. Ya, bersukacita dalam pengharapan, di mana yang menjadi sumber pengharapan sebagai orang yang percaya adalah Tuhan Yesus. Ya, dan kita harus mempolakan diri kita dengan pengharapan seperti itu, sebab memang tidak ada pengharapan yang lain. Tak dapat disangkal bahwa dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, yang pada awalnya pemuda Kristen itu menjadikan Kristus itu menjadi sumber pengharapannya, tetapi di tengah jalan karena berbagai macam hal, tantangan dan pergumulan tidak sanggup untuk menghadapi semuanya itu, sehingga mengambil keputusan pintas untuk kemudian memutuskan pengharapan itu. Sehingga damai sejahtera tentu tidak akan pernah akan diperoleh. Mungkin memperoleh damai sejahtera, tetapi waktunya singkat. Demikian saja yang saya dapat sampaikan, bahwa harapan kami Majelis Gereja ialah bahwa PPGT di Jemaat Biringkanaya, pengurus dan segenap anggota bahu-membahu untuk kemudian menyatakan sukacita dalam persekutuan ini, sehingga persekutuan pemuda Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya
ya tetap mengalami kemajuan. Ya, sehingga kehadiran PPGT dalam jemaat ya benar-benar menjadi pengharapan dari semua anggota jemaat. Demikian juga untuk kita semua PPGT dalam lingkup Klasis Makassar Timur. Sekali lagi demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam dan shalom. Shalom. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang terakhir akan dibawakan oleh Pendeta Generasi Muda, Bapak Pendeta Eliezer Palondongan MTH. Dengan ini dipersilakan. Tak ikuti rokomi. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutannya. Namun izinkan saya menyapa kita semua. Pertama saya menyapa dengan kasih Ibu Pendeta Abigail sebagai pelayan firman, Bapak Pendeta Manase sebagai pimpinan Majelis Gereja di Jemaat Biringkanaya, ada rekan-rekan pengurus PPGT Klasis Makassar Timur yang boleh hadir pada malam hari ini. Saya menyapa juga dengan kasih Komisi OIG Jemaat Biringkanaya yang boleh hadir. Saya menyapa dengan kasih pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya bersama juga dengan panitia pelaksana perayaan Natal pada malam hari ini, dan juga dengan kasih saya menyapa Ibu Koordinator Wilayah 4 PWGT di Wilayah 4 Makassar dan sekitarnya, Ibu Galmeria Kondo Rura, sekaligus juga menjadi anggota Dewan di Kota Makassar ya yang boleh hadir malam hari ini. Terima kasih terus memberi support kepada pemuda, dan ya doa kami Ibu Dewan ketika mempersiapkan diri untuk mencalonkan sebagai calon legislatif ke depan, semoga perjuangannya diberkati Tuhan. Juga semua yang boleh hadir pada malam hari ini, rekan-rekan pemuda yang bersuka cita pada saat ini. Saya tidak sempat menyapa kita satu persatu ya, ada juga ya calon-calon anggota legislatif yang lain ya, yang saya lihat ini ada Pak Birman juga di sini. Ini kader-kader yang siap diutus. Ya, kalau Ibu Galmira itu sudah kader, sudah diutus. Ya. Masih banyak ya, makanya saya tidak ikuti ronasan komite, tapi saya percaya bahwa malam ini adalah menjadi malam yang berbahagia. Kita bersuka cita bersama-sama dengan perayaan Natal PPGT Jemaat Biringkanaya. Setiap kali kita merayakan Natal, tidak hanya kita mau melihat bahwa oh ini kesempatan untuk mendekorasi gedung gereja. Ya, kalau saya lihat ini, saya kemarin melayani di jemaat ini, tetapi dekorasinya belum seperti ini ya. Ini luar biasa. Seandainya setiap minggu ada dekorasi seperti ini ya. Tapi kumadin nakua tu PMG nakua babang aralini nala dana tele pasusi teh. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sebetulnya perayaan Natal itu setiap saat nyata dalam hati dan pikiran kita. Setiap saat dan setiap waktu. Mestinya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Dua hal ini, tema ini yang diusung oleh PGI, saya mau mengatakan begini. Sebagai anak-anak muda, dua hal ini, kemuliaan bagi Allah dan juga damai sejahtera,
Kalau kita mau mengalami damai sejahtera, muliakanlah Tuhan. Amin. Kalau mau mengalami mau memuliakan Tuhan, pasti kita akan mengalami damai sejahtera. Ini kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, dan saya kira ini lanjutan tema yang diusung oleh PGI dan KWI. Kalau tema tahun lalu siapa yang tahu? Ada yang tahu tema tahun lalu? Loh, pemuda mestinya tahu ya. Mohon izin panitia, kalau ada yang tahu tema tahun lalu, nanti door prize yang dikasih 1 ya. Boleh ya? Pulanglah mereka melalui jalan yang lain. Nah, karena semua menjawab maka door prize-nya batal. Ini tema yang selalu berkolerasi ada hubungannya satu dengan yang lain setiap tahun oleh PGI dan KWI. Saya kira tidak hanya ditampilkan tema-tema seperti ini, tetapi itu tentunya dengan situasi dan kondisi kita. Kalau situasi dan kondisi kita tahun ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kalau kemarin juga ini yang menjadi satu momen bagi pemuda, terkhusus pengurus PPGT pusat dengan Dies Natalis kemarin, ada korelasinya antara tema tahun lalu dengan tema tahun ini. Tema tahun lalu itu apa, anak muda? Untuk Dies Natalis PPGT tahun lalu apa? Tomangu ramil ligimoko. Mengapa dikatakan demikian? Ya, bisa jadi karena kita anak muda sering masih tertidur dalam tanda kutip tertidur dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, budak bang apa tu mangura tu nang tontong bang apa na sau game na. Ya. Oh, dipaduk kumete lampu mbay tanda du kumete la soro mo. Ya. Itu mangura milik mo. Korelasinya tema tahun ini diutus dan berbuah. Bahwa panggilan kita sebagai pemuda mestinya ketika kita diutus di dalam dunia ini, maka kita harus memberi buah. Buah yang seperti apa yang kita harus berikan? Kalau PPGT pusat mengatakan begini, harus peduli kepada lingkungan, lalu bagaimana peran kita pemuda untuk tahun ini menghadapi pesta demokrasi. Saya mau mengatakan begini, generasi muda jangan apatis, tetapi generasi muda harus punya pilihan yang tepat. Ya, saya tidak mau mengatakan pilih ini pilih itu ya, tidak. Tetapi pemuda mesti berperan di dalam hal berpolitik dan harus menentukan sikap untuk melihat bahwa siapa yang punya peluang dan siapa yang punya kesempatan untuk itu yang akan memperjuangkan kita. Pemuda harus punya seperti itu, dan kedepannya juga memilih presiden juga itu semua dipilih dari DPRD, ya legislatif, bupati, gubernur, kedepannya presiden. Pemuda harus punya tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kemudian pemuda harus juga bertanggung jawab dengan lingkungan di sekitar kita. Ya, ini tanggung jawab kita. Di tangan kita sekarang ini pemuda untuk masa depan negeri kita, bumi ini, masa depan bumi ini ada di tangan pemuda. Kalau anak muda sekarang mau mengatakan apa susi bang itu desa itu aparenta lanjamai, oh itu berarti kita akan menghancurkan bumi ini untuk generasi kita selanjutnya. Dan yang ketiga yang disuarakan oleh pengurus pusat PPGT adalah bagaimana kita menjaga hubungan bertoleransi dengan
umat yang ada dan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Ya, jangan menutup diri untuk mereka, tetapi mari kita terbuka untuk mereka. Dan disitulah kita diutus dan kita berbuah. Kalau kalau itu yang sudah kita lakukan, maka kita sebagai generasi muda sungguh melakukan peran dan tanggung jawab kita membangun masa depan gereja dan masa depan bangsa dan negara. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan dalam sambutan ini. Mewakili juga Badan Pekerja Klasis Makassar Timur menyampaikan selamat kepada PPGT Jemaat Biring Kanaya, selamat kepada kita semua yang boleh merayakan Natal, dan sampaikan salam kami kepada setiap orang yang kita jumpai. Sampaikan salam Natal kami dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2024. Tuhan memberkati kita semua. Salam PPGT. Kader siap utus. Atau lete. Ya tek lain ini tak tadi aku kali pakai bang kader siap utus teguh dalam Kristus. Ya, kalau saya katakan salam PPGT, semua angkat tangan, kepalkan, dan ini menjadi penyemangat kita sebagai pemuda untuk terus maju. Salam PPGT. Kader siap utus. Ya, terus semangat. Atas sambutannya, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Ian, sukacita yang luar biasa sekali ya malam hari ini. Aku lihatnya semua datang pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Betul sekali Tesya. Tesya udah ada someone spesial yang mau diajak foto di pohon Natal belum? Sejauh mata memandang sih kayaknya belum ada ya. Let's see nanti. Wih, kayaknya teman-teman PPGT sudah ada semua nih. Tadi kulihat ada yang datang sama pacarnya, sama bestinya. Ada juga yang datang sama saudaranya loh. Wih, keren-keren deh semuanya. Kak Ian, kita sapa dulu yuk. Mana nih semangatnya teman-teman PPGT yang hadir pada malam hari ini? Mana suaranya dari sebelah kiri saya? Aduh, Ya, yang kurang semangat. di sebelah kanan jangan mau kalah. Mana suaranya dari sebelah kanan saya? Wih, semangat sekali ya pada malam hari ini. Ayo teman-teman, seperti yang teman-teman sudah dengar tadi, kita ada tagline baru tahun ini. Jadi kalau aku bilang salam PPGT, teman-teman jawabnya kader siap utus. Terus kalau aku bilang kader siap utus, teman-teman jawabnya teguh dalam Kristus. Salam PPGT, Kader siap utus. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelum itu, dimohon kepada teman-teman untuk mensilenkan semua perangkat elektronik agar ibadah berjalan dengan hikmat, dan mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kepada teman-teman yang mengambil bagian, dipersilakan.
Inilah dia persembahan tarian Pagelu dari Unit Usaha PPGT Jemaat Biringkanaya. Para hadirin undangan dan teman-teman semua, di depan kita telah tersedia sebuah kotak khusus untuk mendukung tim unit usaha PPGT Jemaat Biringkanaya, dan yang ingin mak toding kami persilahkan.
suara sang ilahi kembali menggema. Kisah di tepi rumah tua di Bethlehem pada malam gelap, di tempat yang sepi, menjadi saksi bahwa anak Allah yang sudah dijanjikan berabad-abad sebelumnya lahir sebagai bayi kudus yang kini dirayakan oleh setiap insan percaya. Gita pujian mematrikkan kelahirannya yang membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Kita bangkit berdiri, berhimpun dan bersukacitalah, hai kamu insan percaya. Serahkanlah dirimu untuk menyambut kelahirannya. Jangan
Allah datang sebagai manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Marilah kita menyambut Natal ini dengan kerendahan hati dan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal bagi saudara sekalian. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal bagimu juga. Salah satu keistimewaan kelahiran Kristus adalah karena kelahirannya sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Saudara-saudara, mari kita ikuti kisahnya. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 1 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Kata firman Tuhan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Amin. Nasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas baunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mika 5 ayat 1
tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Amin. Allah dalam kasih-Nya menyatakan kehendak-Nya melalui firman-Nya, agar manusia dapat membangun kehidupan yang berkenan kepadanya. Namun seringkali kita lalai dalam menyatakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Karena itu, mari dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Allah. Ia Allah pencipta dan pemilik kehidupan ini. Dalam kasih-Mu, Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui firman-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami lebih memilih untuk menuruti kehendak kami sendiri, yang menurut kami dapat membuat kami senang, tetapi justru membuat kami semakin jauh dari kehendak-Mu. Kami datang kepadamu ya Allah, dalam kerendahan hati, memohon pengampunan-Mu.
Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Tembang surgawi memecahkan keheningan saat simfoni yang indah dinubuatkan para nabi. Kabar baik itu menggegap dan bala sorga menyanyikannya. Ketika lagu Malam Kudus kembali terdengar, suara sorgawi begitu lembut mendayu berkumandang, seakan-akan menari tuk membangunkan kembali memori akan kelahirannya.
Kisah palungan tua terbungkus lampin yang usang adalah simbol kasih sang mahkota. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang datang ke dalam dunia. Kami mengundang Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kami sebut namanya secara berturut-turut untuk menyalakan lilin yang telah tersedia di depan. Yang pertama, pelayan firman. Yang kedua, PMG Jemaat Biringkanaya. Yang ketiga, Badan Verifikasi Jemaat. Yang keempat, Bapak Pendeta Yohanes Medris MTH. Yang kelima, Komisi OIG. Yang keenam, pengurus PPGT Klasis Makassar Timur. Yang ketujuh, pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya. Yang kedelapan, ketua panitia. Yang kesembilan, pengurus PKB Jemaat Biringkanaya. Yang kesepuluh, pengurus PWGT Jemaat Biringkanaya. Dan yang terakhir, pengurus SMGT Jemaat Biringkanaya. Mari kita berdiri. Biarlah terangnya bercahaya di hadapan kita. Hanya
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan baca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Allah pengasih, kepadamu di malam hari ini, karena kemuliaan-Mu bersinar dalam kehidupan kami, maka ada damai untuk menyembah Engkau, merayakan Natal, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya untuk tahun 2023. Melandasi sukacita ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, beri hikmat kepada kami semua, agar kami boleh mendengar merenungkan firman-Mu, terlebih boleh melakukan dalam kehidupan anugerah-Mu. Berkati hamba-Mu, biarlah kiranya firman-Mu boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu, dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita mendengar dan menerima firman-Nya untuk menjadi pedoman hidup. Amin. Tema kita, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan subtema, dengan sukacita Natal, Allah hadir di antara kita sebagai sumber pengharapan dan damai sejahtera. Dalam tema ini ada dua kata yang sangat penting. Kemuliaan dari kata mulia dan damai. Nah, penting kita pertanyakan, mengapa kemuliaan bagi Allah dan kenapa damai sejahtera di bumi? Apakah memang sampai saat ini tidak ada damai sejahtera dalam hidup ini? Dan apakah memang
kemuliaan bagi Allah belum diwujudkan. Sahabat muda yang kekasih dalam Tuhan, untuk memaknai dan memahami tema ini, ada ungkapan yang mengatakan cinta itu buta. Mungkin ada yang hadir malam hari ini yang pernah mengalami bahwa cintanya cinta buta. Entah ada yang pernah mengalami atau tidak, katanya kalau seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun harus dilakukan untuk memperjuangkan cinta itu. Dan saat itulah rasa cinta itu buta, karena segala sesuatu diupayakan untuk atau demi cinta itu. Dan tu kada toraya nakua nalasuk ki cinta. Dero kami katulas nalasuk ki cinta. Saya pikir PPGT ini atau pada saat usia PPGT yang sudah tua dan nalasuk ki cinta. Dan duka komite temo te pasti nalasuk ki cinta. Ragil ini tertawa, mungkin sementara nalasuk ki cinta. Nah, yang nalasuk ki cinta tuh tahu atau cinta itu buta, waktu, tenaga, pikiran, perasaan semua hanya untuk dia yang dicintai. Betulkah seperti itu? Ya, kalau sedang jatuh cinta banget, maka cintanya itu buta. Apapun orang katakan tentang si dia, itu tidak peduli. Yang penting saya bisa pacaran dengan dia. Yang penting saya bisa mendapatkan cintanya. Seperti itu yang namanya cinta buta, tidak memperhitungkan kata orang, karena kata orang itu pasti keburukan dari sedia, tapi itu tidak dipertimbangkan untuk mencapai bagaimana bisa pacaran dengan dia. Mungkin ada di antara kita yang pernah memperjuangkan cinta seperti itu, Pak Pendeta Metris barangkali. Diangkat tangan, katanya tidak. Ya, tapi yang saya mau katakan di balik cinta yang buta ini, kalau di antara kita manusia saja ada cinta buta, kita perjuangkan untuk bagaimana mendapatkan si dia tanpa melihat kekurangan-kekurangan yang orang lain bilang. Yang penting kita dapatkan cintanya, maka cinta Tuhan itu lebih dari cinta buta. Cinta Tuhan bagi kita itu tidak memperhitungkan siapa kita, tidak melihat siapa saya adalah orang yang berdosa, lalu dia menyatakan cintanya. Dan dalam menyatakan cintanya, saudara-saudara, dia yang ada di tempat mulia, di tempat tinggi, di tempat terhormat, rela datang di bumi ini karena cintanya melebihi cinta buta. Dia tidak pernah memandang siapa kita untuk dia cintai. Jadi cinta Tuhan bagi kita itu lebih dari cinta yang pernah membuat kita rasa bagaimana dalam hidup ini kalau sedang jatuh cinta. Nah, Allah rela meninggalkan kemuliaannya, kehormatannya, 'Kau, 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 'Kau
Dia rela meninggalkan tempat tertinggi untuk datang menyatakan damai di antara kita. Karena itu subtema kita ini, Allah hadir di antara kita sebagai sumber pengharapan dan damai sejahtera. Kemuliaan dari kata mulia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya tadi lihat-lihat itu tertinggi, terhormat, atau kedap terhadap pengaruh-pengaruh di luar dirinya, tidak pernah terpengaruh dengan apapun. Lalu kata damai itu keadaan tenang. Kalau perdamaian adalah segala hal yang membahas mengenai pencapaian kesejahteraan hidup manusia melalui keadilan dan kondisi damai, itu perdamaian. Tetapi damai itu sendiri adalah keadaan tenang. Itu yang Tuhan datang bawa. Keadaan damai itu lawan dari takut, khawatir, galau, was-was. Dan orang yang dalam keadaan takut, khawatir, was-was, galau pasti merasa tersiksa. Nah, karena itu perhatian Tuhan bagaimana supaya umatnya tidak merasa tersiksa dengan kondisi-kondisi yang menakutkan, yang membuat senantiasa tidak tenang. Maka Ia datang. Dan cinta Natal ini, cinta Tuhan dalam Natal ini pertama-tama disampaikan kepada para gembala. Ada apa dengan para gembala? Mereka dalam senantiasa dalam kekhawatiran, ketakutan. Belum lagi dalam status sosial di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah orang-orang terpinggirkan. Nah, karena itu malaikat mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ternyata kesukaan besar, berita damai sejahtera itu tidak hanya bagi gembala, tetapi bagi seluruh bangsa. Mungkin bisa kita bayangkan sejenak keberadaan para gembala. Mereka dalam ketakutan, tidak ada damai yang mereka nikmati. Keadaan mereka sangat memprihatinkan. Mungkin mereka juga tidak bisa tidur karena harus menjaga para ternak, karena mereka adalah gembala upahan. Kalau salah satu domba hilang, beberapa bulan gajinya harus dikumpulkan untuk membayar domba yang hilang itu. Karena itu betul-betul mereka bertaruh nyawa. Tetapi saat itu saudara-saudara, kisah pemulihan melalui pemberitaan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem diberitakan kepada mereka. Ada ajakan surgawi menggema dalam kehidupan mereka. Allah dari tempat tinggi hadir di antara mereka, memberi pengharapan baru di bumi yang penuh kacau balau, di bumi yang hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu kebahagiaan itu. Nah, karena itu juga dapat kita rasakan bagaimana perubahan yang dialami oleh para gembala
setelah mendengarkan berita kelahiran Sang Juru Selamat. Kesusahan mereka berubah menjadi sukacita, ketakutan diubahkan menjadi berani, putus asa menjadi berpengharapan. Nah, sekali lagi mengapa kemuliaan Allah? Kemuliaan bagi Allah adalah pujian yang menyatakan bahwa Allah di tempat tinggi, pemilik semua pujian, pemilik hormat, ia patut dikagumi karena ia rela datang menyatakan cinta kasih di antara kita. Ia rela merendahkan diri untuk menyatakan kemuliaan yang agung di bumi ini. Karena Allah hadir menyatakan kemuliaannya di bumi ini, maka itulah sumber damai sejahtera. Dan kemuliaan ini hanya akan dinikmati, hanya akan dialami oleh orang-orang yang diperkenan Tuhan, yaitu mereka yang mau datang melihat bayi mungil yang dibaringkan dalam palungan. Yang berarti apakah setiap kita membuka hidup kita, membuka hati kita untuk tempat berbaring Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu. Hati kita akan menjadi palungan baginya. Nah, karena itu saudara-saudara PPGT yang kekasih, saya tahu masa muda itu masa yang paling indah. Kalau kami ini sudah lewat masa muda, dan karakter seorang pemuda itu antara lain punya optimisme yang hebat. Dia memiliki banyak kemurnian, lalu terbuka kepada hal-hal baru, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, spontanitas yang luar biasa, inovatif, kreatif, revolusioner. Itu pemuda, itu karakter pemuda. Lalu pertanyaannya adalah, apakah semua itu ada dalam hati pikiran saudara-saudara PPGT? Kalau kita membaca sejarah Indonesia, perubahan dari masa ke masa tidak lepas dari tangan pemuda. Masa penjajahan Belanda melalui Budi Utomo, pemuda berperan. Peran pemuda dalam kemerdekaan 1945 luar biasa. Perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 1966 juga ditentukan oleh pemuda. Lalu dari Orde Baru ke Orde Reformasi tahun 1988 itu juga karena pemuda rela mengorbankan diri.
katakanlah, selalu ada pembaharuan di situ pemuda menjadi komando utama. Itu berarti saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara dalam hidup ini, saya berani mengatakan saudara penentu utama untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya adalah pemuda yang bagaimana yang bisa dikatakan pemuda yang mulia, pemuda yang membawa damai dalam hidup ini. Karena berita Natal ini tidak cukup kita dengar lalu kita aminkan tanpa kita buat dalam hidup ini. Pemuda yang mulia adalah pemuda yang senantiasa mengedepankan Tuhan di dalam segala kenyataan hidup, yang senantiasa mencari Tuhan dalam apapun hidup ini, dan senantiasa melakukan kebenaran dalam segala kondisi hidup. Lalu, apakah memang PPGT telah melakukan hal demikian? Saya percaya ya. Tetapi tolong maksimalkan dalam kehidupan kita. Pemuda yang mulia adalah pemuda yang senantiasa mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam setiap perkara hidup. Sekali lagi saudara-saudara, pada masa muda seperti ini, masa muda penuh dengan energi, semangat dan impian. Masa muda adalah kesempatan atau waktu terbaik untuk mengejar impian. Di dalamnya ada petualangan-petualangan yang harus dilalui. Mari bertualang dengan Tuhan, mari berjuang dengan Tuhan. Karena ternyata damai sejahtera hadir. Karena Allah hadir, dekat dengan kita dan berjalan bersama dengan kita. Di situ akan ada damai. Nah, kalau kita menerima damai itu, juga kita menerima kemuliaan Allah. Apalagi memang kita manusia diciptakan paling mulia dari segala ciptaan yang ada. Dalam diri kita, seburuk-buruknya kita, ada kemuliaan Tuhan yang sudah diletakkan dari sejak kita dicipta. Tapi karena dosa selalu mengganggu kita, keterbatasan-keterbatasan selalu ada dalam hidup ini, maka kadang kemuliaan itu tidak terpancar dengan baik. Nah, malam Natal ini saudara-saudara, bagaimana dengan sukacita ini? Sukacita bernatal malam hari ini, kita aminkan bahwa Allah hadir di antara kita dan hanya Dialah sumber pengharapan dan damai sejahtera. Kalau kita sudah merangkul dan Dia juga merangkul kita, artinya kita memiliki harapan baru untuk terus berkarya. Dan dalam diri saudara-saudara, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, percaya bahwa banyak hal yang bisa kita perankan menjalani kehidupan ini. Dan kita diutus sebagai kader utus untuk memancarkan terang kemuliaan Allah dalam apapun kondisi hidup ini. Supaya itu dapat kita perankan, kita boleh menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan yang bagaimanapun hidup kita. Hal terpenting kita renungkan sebagai berita Natal pada malam hari ini. Pertama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, Sang 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 Juru Selamat kita
mesti kita selalu belajar mengenal Dia, mengenal Yesus. Kalau tadi berita Natal dalam bacaan kita dibaringkan dalam palungan, sekarang Dia sudah terbaring dalam hati kita sebagai palungan hidup kita. Tidak cukup Dia hanya terbaring di sana, tetapi mari selalu kenal Dia dari waktu ke waktu. Mengapa perlu kita kenal Dia? Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah sumber cinta kasih yang kita butuhkan menjalani hidup ini. Dia adalah sumber kehormatan yang kita cari dalam kehidupan ini. Kalau kita bersatu dengan Dia, kita tempatkan dalam palungan hati kita, dan Ia yang menggerakkan kita untuk menjalani hidup ini, maka pasti kemuliaannya akan bisa kita pancarkan. Tapi sekali lagi, terus belajar kenal dengan Dia. Seperti kalau kita baru kenal seseorang, hati kita menggebu-gebu, cinta kita buta. Apapun dia, yang penting saya dekat dengan Dia. Cinta Tuhan melebihi itu kepada kita. Karena itu penting juga kita kenal Dia. Ya, dalam pengajaran kita pengakuan gereja Toraja bab 1 butir 2, di situ dituliskan Allah itu adalah satu-satunya sumber kehidupan, berkat dan kebaikan. Hanya Dialah yang boleh disembah. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kita kenal Dia dengan baik. Tanpa Dia hidup ini tak berarti. Apalagi perjuangan-perjuangan kehidupan kita tidak akan kita gapai tanpa Dia. Karena Dia adalah sumber segala-galanya. Dan Dia telah datang hadir di antara kita. Apalagi yang kita takutkan kalau Dia ada bersama dengan kita. Yang kedua, supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Allah, juga mesti kita kenal diri kita. Setelah kita mengenal, belajar tentang Dia, tentang Allah itu, sekarang kenallah dirimu. Siapa Anda? Siapa kita? Kita adalah pemuda yang dikasihi Tuhan. Dan dalam diri setiap kita ada potensi yang Allah sudah berikan. Ada banyak talenta yang dimiliki oleh pemuda. Itu saya aminkan. Dan itu Tuhan berikan karena boleh membawa pemuda untuk menjalani masa muda dengan baik. Nah, supaya masa muda ini betul-betul kita pakai dengan baik, mari aminkan bahwa Allah meletakkan kemuliaan juga di dalam diri kita. Itu yang harus kita pancarkan. Itu yang akan menjadi rel. Itu yang akan memagari kita. Ketika pikiran kita, hati kita condong kepada yang jahat, pre-seks, jatuh di kilometer 7 bersinah, narkoba, begadang, bermalas-malasan, mari tinggalkan ini, saudara-saudara, untuk menjadi pemuda yang dibanggakan di masa yang akan datang. Kita tahu Allah menciptakan kita untuk sesuatu maksud Tuhan. Tentu sangat sederhana memancarkan kemuliaannya, yaitu melakukan seturut dengan kehendaknya. Apa yang harus kita gerakkan dalam hidup ini? Lalu rasa damai. Damai sejahtera itu tidak di langit, itu tidak di tempat lain, tapi mari mulai dari hati kita. Berdamai dengan diri kita. Setelah kita kenal Dia, belajar tentang Yesus, tentang Allah, kita kenal diri kita. Kita adalah pemuda
yang diciptakan oleh Allah luar biasa. Karena itu, masa muda adalah kesempatan untuk menggapai kemuliaan itu sendiri. Jangan sia-siakan masa muda ini. Tetapi karena Tuhan menciptakan kita begitu mulia, Dia tidak akan pernah berdiam diri. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, Dia yang telah menciptakan kita, pasti Dia akan menopang kita, Dia akan menyelamatkan kita, dan Dia akan memberi inspirasi yang baru kepada kita ketika kita dalam pergumulan persoalan. Itu terbukti dalam kelahiran Yesus. Ketika manusia sudah galau karena dosa, Allah rela hadir. Berita Natal, damai sejahtera di bumi. Ini sangat terkait dengan kita bisa memancarkan damai sejahtera kalau kita bisa hidup kudus dan benar. Dan bagaimana kita bisa hidup kudus dan benar? Dekat sama sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Allah. Tadi saya katakan sekali lagi, hatimu menjadi palungan baginya. Kalau Dia sudah hadir menyetir hidup kita, maka damai sejahtera tidak akan pernah meninggalkan kita. Malah Dia mengatakan, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan padamu, supaya kita hidupi, kita bagi-bagikan. Tetapi tidak bisa dipungkiri dalam situasi hidup sekarang, banyak orang yang telah mengalami damai. Tuhan sudah memberi berkat, panjang umur, sehat-sehat, banyak berkat, ada rumah, ada mobil, ada anak cucu. Tetapi entah mengapa tidak bisa menghadirkan damai kepada orang lain, terlebih yang dibenci. Pemuda, jangan begitu. Untuk selalu diberkati oleh Tuhan menjalani hidup ini, harus memancarkan kemuliaan Allah. Karena itu, belajar hidup kudus dan benar menjalani kehidupan di masa muda. Bagaimana supaya cara hidup kita, perkataan kita seperti Yohanes Pembaptis, betul-betul menghadirkan kabar yang menggembirakan. Karena Yohanes Pembaptis mengenal dirinya sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi yang lebih besar, yaitu Mesias. Pemuda juga sebagai kader siap utus. Hidup kudus dan benar penting menjadi pedoman, pegangan di setiap kesempatan hidup. Agar apa? Kemuliaan Tuhan dipancarkan, dan Anda, saudara-saudara sekalian, boleh menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Damai sejahtera itu sekali lagi keadaan tenang. Walaupun banyak pergumulan, tetapi tenang menghadapi menjalaninya, semua akan menjadi tenang. Tetapi kalau kita tidak tenang, banyak rencana-rencana jahat dalam hati kita. Tentu dimanapun kita hadir, kita akan menghadirkan sengketa, karena mungkin kita lahir dari tanah sengketa. Nah, karena itu Natal malam hari ini menyampaikan kabar kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Allah hadir di antara kita. Sungguh Ia hadir. Ia adalah sumber pengharapan baru bagi kita.
Mungkin ada di antara saudara-saudara pemuda yang sedang dalam pergumulan. Sekarang berita Natal mengingatkan kita Allah hadir di antara kita. Ia akan memberi ketenangan, kedamaian. Karena itu buka hatimu, bawa dia dan berjalan bersama dengan dia. Maka mulia dan damai sejahtera akan kita rasakan bersama dengan orang lain. Itu yang dialami oleh para gembala dalam bacaan kita. Setelah mendengar berita, mereka lalu pergi menyaksikan. Setelah menyaksikan berita itu bahwa apa yang mereka dengar sama dengan yang terjadi, maka mereka kembali memuliakan Allah. Mari juga kita kembali sebentar ke dalam kenyataan hidup masing-masing. Kita kembali memuliakan Allah. Kita kembali dengan sukacita bahwa Allah telah hadir. Dia akan menuntun kehidupan kita sampai Maranatha. Selamat Natal, saudara-saudara. Tuhan dimuliakan di tempat tinggi, hadir di antara kita. Mari kita berdamai satu dengan yang lain, agar betul-betul pesan kabar berita Natal ini sungguh kita hidupi dalam setiap kenyataan hidup. Mari kita sedikit masuk dalam saat teduh kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengaku malam hari ini bahwa kadang karena kondisi hidup kami masih kurang percaya tentang kehadiran-Mu dalam kehidupan ini. Tetapi melalui berita Natal malam hari ini, kembali kami diingatkan bersama bahwa Engkau telah lahir, hadir di antara kami, membawa kemuliaan-Mu dan damai sejahtera. Oleh karena itu, tolong kami untuk terus menjalani masa muda ini senantiasa hidup kudus dan benar, agar kami boleh menjadi kader siap utus. Ini kami datang demikian saat teduh kita. Mari kita mengingat kembali hidup yang telah kita jalani selama tahun 2023 ini. Sudahkah yang terbaik yang kita berikan kepadanya? Sebab firman-Nya berkata dari Mazmur 96 ayat 8 sampai ayat 9 bagian A. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari bawa persembahanmu yang terbaik kepada Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia.
Baik, mari kita bawa harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Sungguh ada sukacita kami boleh nikmati malam hari ini Bapa. Dalam gerakan kehidupan kami dan juga kebersamaan memuliakan Engkau. Oleh karena Engkau Maha Baik, menyatakan cinta kasih-Mu yang tidak memperhitungkan keberadaan hidup kami. Cinta kasih-Mu melebihi cinta buta yang kami kadang nyatakan dalam hidup ini. Karena itu harapan baru kami hidupi dengan berita Natal malam hari ini. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu keberadaan PPGT-Mu baik di jemaat ini, bahkan dalam klasis Makassar Timur. Mereka adalah kebanggaan kami, masa depan kami. Dan sungguh luar biasa bahwa Engkau telah meletakkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan saudara-saudara, anak-anak terkasih kami. Karena itu Tuhan pimpin mereka untuk dapat memaksimalkan kemuliaan dan damai yang telah Engkau karuniakan kepada kami, kepada PPGT-Mu. Sehingga dalam apapun kenyataan hidup, walaupun banyak tantangan pergumulan kami dihadapi oleh PPGT-Mu, tetapi dengan berita Natal ini memberi pengharapan baru bahwa Engkau telah hadir di antara kami. Engkau yang menciptakan kami dan Engkau yang telah menyelamatkan kami. Dan itu berarti masa depan kami terjamin dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan, kami bawa cita-cita dan cinta dari PPGT-Mu dalam gapaian masa depan melalui perjuangan studi, kehidupan anugerah-Mu, bahkan yang sudah bekerja dan mencari pekerjaan. Tuhan, tolong mereka juga yang sedang berjuang untuk mendapatkan seorang pacar atau pasangan hidup. Tuhan berperkara di dalamnya. Tetap Engkau memberi kehidupan yang kudus dan benar, menjalani aktivitas-aktivitas tersebut, sehingga sungguh-sungguh kemuliaan-Mu dipancarkan dan boleh membawa damai dalam situasi apapun kehidupan ini. Berdoa untuk pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya, berdoa untuk panitia Natal tahun 2023 ini. Sungguh luar biasa mereka telah bekerja dan boleh kami nikmati dalam tahun 2023 ini dalam karya pelayanan oleh pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya dan juga pengurus tingkat klasis. Dan tentu mereka akan melanjutkan karya pelayanan ke depan di tahun baru tahun 2024. Persiapkan pengurus dengan baik untuk dapat menata program-program yang akan mereka sepakati untuk dilaksanakan, memuliakan nama-Mu dan membawa damai. Juga untuk panitia Natal tahun ini yang sudah luar biasa mempersiapkan perayaan Natal ini. Tuhan berkati di dalam kehidupan masing-masing, dalam perjuangan studi,
Engkau senantiasa memampukan mereka. Berdoa untuk orang tua masing-masing dari PPGT-mu, dimanapun orang tua mereka berada. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Engkau senantiasa memberkati orang-orang tua kami, biar juga berjuang untuk boleh menopang perjuangan masa muda masa depan saudara-saudara PPGT yang hadir malam hari ini. Mungkin ada anggota PPGT juga pengurus yang juga dalam pergumulan saat ini. Tuhan tolong Engkau berkati menghadapi pergumulan itu, mampukan untuk dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, sehingga mereka boleh menang dari setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Ya Bapa di sorga, terima kasih hikmat dan nikmat Tuhan karuniakan dalam perayaan Natal ini. Biarlah kebersamaan kami memuji memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Persembahan hidup kami dan waktu kami, dan juga persembahan yang telah kami kumpulkan melalui pundi dan kotak bahagia. Tuhan kiranya memberkati semua itu, agar layak digunakan dalam menata pelayanan-Mu dalam PPGT dan juga dalam gereja Toraja. Bersama-sama berdoa untuk kehidupan berbangsa bernegara. Ya Tuhan, ciptakan kedamaian dalam bangsa kami. Berkati kami semua untuk menghadapi tahun politik tahun 2024. Biarlah dengan hikmat-Mu setiap PPGT-Mu ini boleh memilih orang-orang yang kami banggakan, yang berkarya dalam pelayanan-Mu. Kiranya tuntunan dan kasih-Mu memimpin kami juga untuk memilih kepala negara ke depan. Biarlah kuasa-Mu menolong kami untuk dapat menentukan pilihan yang Engkau kehendaki. Malam hari ini Tuhan, Engkau telah mengaruniakan malam sebagai waktu kami akan beristirahat sebentar. Karena itu lindungi dan sertai kami malam hari ini. Dan jikalau ibadah ini boleh selesai, kami percaya karena perkenan-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam liturgi malam hari ini mengambil peran pelayanan-Mu, kobarkan sukacita dan semangat mereka untuk terus memberi diri dan waktu untuk dapat melayani Engkau, dan itu juga menjadi sumber berkat bagi kehidupan secara pribadi dalam hidup ini. Jikalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, mohon naungan sayap kasih-Mu melingkupi kami, biarlah kami boleh pulang tidak kekurangan sesuatu apapun, dan boleh tiba ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun pimpin kami untuk menjalani hari-hari hidup di bulan 12 tahun 2023 ini. Kiranya boleh kami lalui dengan penuh sukacita, dan karena hantaran-Mu kami boleh memasuki tahun anugerah-Mu, tahun baru 2024. Ya Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami semua. Biarlah sukacita Natal senantiasa menggema dimanapun kami berada dalam kehidupan ini. Kami akan memancarkan kemuliaan-Mu dan menghadirkan damai di setiap kesempatan hidup. Penuhilah sukacita kami ini Bapa. Ampunkan segala dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami,
yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malaikat terus bernyanyi tentang damai dan pengharapan di bumi di antara manusia. Nyanyian itu nyaring bergema dan gembala mendengarnya. Firman Tuhan berkata dari Lukas pasal 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dia lahir untuk kami. Saudara-saudara, pergilah dan nyatakanlah kemuliaan Tuhan dimanapun saudara berada. Hadirkanlah damai sejahtera. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Beritakanlah kasih Tuhan yang nyata dalam kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, bahwa Dialah Allah yang Maha Mulia, dan daripadanya lah kita memperoleh damai sejahtera. Mari dengan bersuka cita kita saling memberi salam satu dengan yang lain dengan diiringi lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.
Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kami kembalikan ke MC. Tisha, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pastinya teman-teman tambah semangat dan bersuka cita lagi dong. Ya, betul sekali dong Kak Ian. Nah, kita akan merangkak ke acara selanjutnya. Kita akan masuk ke acara nasional. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Trivena. Masih tetap berdiri, kita akan masuk ke acara organisasi, kita akan menyanyikan Mars PPGT. Terima kasih, silakan duduk kembali.
Saat ini kita akan menyerahkan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM dan akan diserahkan oleh Ketua Panitia Natal PPGT Jemaat Biringkanaya tahun 2023, Saudara Septrianto Maranu. Ucapan terima kasih yang kedua akan diserahkan kepada PMG Jemaat Biringkanaya, Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH, dan akan diserahkan oleh Ketua PPGT Jemaat Biringkanaya, Saudara MacArthur Palinoan. Ucapan terima kasih yang selanjutnya akan diserahkan kepada Pendeta Yohanes Metris MTH yang akan diserahkan oleh pengurus PPGT Klasis Makassar Timur. Ucapan terima kasih selanjutnya akan diserahkan kepada Pendeta Generasi Muda, Bapak Pendeta Eliezer Palondongan MTH, dan akan diserahkan oleh Bendahara Pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya, Saudari Putri Salata. Acara selanjutnya adalah penyerahan souvenir Natal kepada rekan-rekan PPGT terkasih seklasis Makassar Timur. Dipersilakan kepada perwakilan pengurus PPGT Klasis Makassar Timur dan perwakilan pengurus PPGT dari 7 jemaat seklasis Makassar Timur. Dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, teman-teman dari PPGT Baji Marumpa, PPGT Sudiang, PPGT Landraki Biringkanaya, PPGT Biring Romang, PPGT Satria Kasih, PPGT Tamalan Rea, dan PPGT Jemaat Bukit Tamalan Rea. Dipersilakan untuk maju ke depan, dan yang akan menyerahkan adalah Ketua PPGT Jemaat Biringkanaya, Saudara MacArthur Palinoan.
Saat ini kita akan menyerahkan bingkisan kepada om-om terkasih yang turut membantu dalam proses persiapan Natal kami. Ada Om Silas, Om Anton, dan Om Anis. Kami persilakan Om Anton untuk mewakili, dan yang akan menyerahkan adalah Ketua Panitia Natal PPGT Jemaat Biringkanaya, Saudara Seprianto Marando. Iya, dipersilakan untuk foto bersama dahulu. Oke, kita melangkah ke acara selanjutnya. Apa ya, Tesya? Ada yang bisa tebak enggak? Ya, betul sekali. Door prize. Oh ya, door prize ini tidak boleh diikuti oleh panitia dan pengurus ya. Langsung aja nih, door prize pertama. Aku mau lihat teman-teman yang paling cepat untuk maju ke sini buat jawab pertanyaan. Pertanyaannya, siapa yang bisa sebutkan tema Natal kita pada hari ini sekaligus bahan Alkitabnya? Ayo, ayo, ayo. Oke. Ya, silakan perkenalkan diri, Kak. Maaf ya, Kak, Ya, silakan perkenalkan diri dan dari mana, Kak? Iya, nama saya Vito dari PPG PIL Jemaat Kalvari Makassar. Jadi tema Natal pada malam hari ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi yang terdapat di bacaannya pada malam hari ini, yaitu Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12. Ya, sudah betul Ibu Pendeta? Ya, door prize akan diserahkan oleh pelayan firman kita pada hari ini, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STHMM. Dipersilakan. Oh iya Tesya, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 14 dong, Kak. Aku mau kasih door prize buat yang ulang tahun hari ini. Ada enggak yang ulang tahun hari ini? Boleh maju dan bawa KTP-nya. Ada enggak yang ulang tahun hari ini? 14 Desember. Ada? Ada, aduh kayaknya enggak ada ya. Jadi buat teman-teman yang ulang tahun dekat dengan tanggal 14 Desember, yang sudah ulang tahun atau yang akan ulang tahun, ya 13 dipersilakan dan untuk 15 maju. Desember. Ada enggak ya? Nggak ada, ya? Nggak ada Kayan. Aduh, sayang sekali ya. Ya, next. Iya. Nah, Kayan, tadi kan di awal Kayan lihat nih ada yang datang sama bestinya. Betul sekali. Aku mau dong door prize kali ini adalah orang yang bestian paling lama sama bestinya dan sama-sama datang hari ini. Boleh diperlihatkan dengan bukti fotonya. Ayo, mana nih besti-besti yang udah lama bestian? Ya, diperlihatkan dengan fotonya udah berapa tahun bestiannya. Iya, kalau bisa ada foto sebelum ya dengan hari ini. Siapa nih? Siapa nih? Ayo yang paling cepat maju dan yang paling lama. 3 orang tercepat deh.
3 orang tercepat, ayo. Dua pasangan Ada tercepat. lagi, 1 pasangan lagi. Oh, ada. Oke, perkenalan dulu Kak. Ayo Kak di sini. Ya, perkenalan dulu dari nama dan jemaat atau kelompok berapa kalau jemaat di sini? Nama saya Helmi Pembonan, Jemaat Biringkanaya. Nama saya Bunga Parello dari Jemaat Biringkanaya. Ya, sudah berapa lama bestian nih Kak? Oh, dari TK guys, dari TK. Sekarang umur berapa? Oh ya, berarti sudah 18 tahun bestian ya guys, Iya, sudah 14 tahun bestian. Oke, next. Cek. Kalau saya sama Winda dari TK dan kami tetangga sampai sekarang. Iya, kalau boleh tahu sudah berapa tahun Kak? Berapa tahun? Lupa tahun berapa Kak TK. Kami lahir 99. Pokoknya dari lahir tetangga sampai sekarang. Iya, terima kasih. Iya. Oh ya. Ya, door prize akan diserahkan oleh perwakilan dari Komisi OIG Jemaat Biringkanaya. Dipersilakan. Oke, next. Aku mau cek nih yang paling semangat Natal di tahun ini. Door prize kali ini adalah buat teman-teman yang sudah pergi Natal paling banyak di tahun ini dan dibuktikan dengan foto. Ya, jadi teman-teman dalam bulan Desember ini teman-teman sudah berapa kali pergi Natal? Ada mungkin yang 4 kali ya, atau 3 kali. Boleh naik sekarang dibuktikan dengan foto-foto Natalnya. Oke, silakan. Ayo. Ya. Ada? Dengan bukti fotonya dong. Ayo. Ayo. Ya. Oke. Ya, perkenalan dulu Kak dari nama dan dari jemaat mana? Ya, perkenalkan nama saya Debbie Natalia. Diajak teman Kak. Diajak teman. Ya, jadi Kak Debbie diajak teman ke sini. Oke. Jadi sudah berapa kali Natal selama tahun ini Kak? 6. Ya, sudah 6 kali Natalnya. Oke, boleh kita buktikan dengan foto ya. Satu, 2, oke, 3, oke, baru 3. Oke, 6 kali Natal ya tahun ini. Oke deh, jadi Kak Debbie ya sudah 6 kali Natal tahun ini. Semangat sekali. Iya, Oke, door prize akan diserahkan oleh perwakilan dari PKBGT Jemaat Biringkanaya. Door prize akan diserahkan oleh PMG Jemaat Biringkanaya kepada Bapak Pendeta Manasa Dilaran dan STH. Dipersilakan.
Selanjutnya, door prize apa nih? Ya, buat para tiktokers nih yang datang pada malam hari ini. Apa ya? Ya, yang punya akun TikTok dengan followers terbanyak. Nih, ayo nih para tiktokers naik. Tidak boleh diwakilkan ya, harus akun TikToknya sendiri. Ayo, ayo. Ayo para tiktokers. Ayo, ayo. Iya, tiktokers nih, tiktokers. Tepuk tangan dong. Ya, perkenalan nama dan dari jemaat mana, Kak? Perkenalkan, nama saya Alola, saya dari PPGT Jemaat Biring Romang. Oke. Ya, jadi followersnya Kak Lola ada 810 guys. Kalau ada yang lebih dari 810 boleh naik. Oke. Terima kasih Kak Lola. Dipersilakan Kak. Ini Kak. Ya, nama dan dari jemaat mana? Saya Sinta Mardabura, diajak teman Kak. Oh iya, Kak Sinta hari ini diajak teman juga. Oke, followersnya Kak Sinta 78.000. Oke, ada yang berani menyaingi enggak? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, sudah Kak Sinta cukup? Oke, jadi door prize akan diserahkan oleh perwakilan PWGT Jemaat Biring Kanaya. Dipersilakan. Oke, door prize selanjutnya buat teman-teman yang pada malam hari ini bawa Alkitab. Oke, silakan cek dulu Alkitabnya. Belum. Iya, bagi yang punya pembatas Alkitab paling banyak. Ayo maju. Jadi teman-teman yang bawa Alkitab berupa buku hari ini ya, kita mau lihat nih pembatas Alkitabnya yang paling banyak siapa. Ayo, ayo. Ada? Ada. Ya, oke. Ada lagi. Ini. Bukan. Sudah kayaknya ini nih Kak. Ya, perkenalan dulu Kak, dari mana? Nama dan dari jemaat apa? Ya, perkenalkan nama saya Seva, saya dari Jemaat Lantaki Biring Kanaya. Oke, ya Kak Seva. Kak Seva punya 6 pembatas Alkitab. Ada yang lebih dari 6? Oke. Tahan Kak, tahan siapa tahu. Ya, silakan Kak perkenalkan nama dan dari jemaat mana? Perkenalkan, nama saya Ratu Ramba, saya dari Jemaat Biring Kanaya. Silakan, kita mau hitung dulu nih pembatas Alkitabnya berapa. Yang bentuk ini Kak, yang bentuk pembatas ini, bukan yang catatan, iya yang kayak gini. Iya, yang kayak pembatas ini Kak. Ini bisa dua. Kalau catatan nggak bisa Kak. Iya.
kelihatan nih Kak yang banyak. Lima tadi sama ini kayaknya lima. Enam. Tujuh ya Kak. Iya, jadi, tapi sorry ya. Iya, jadi pemenangnya masih Kak Seva ya dengan 7 pembatas Alkitab. Next. Oke, door prize ini akan diserahkan oleh perwakilan SMGT Jemaat Biringkanaya. Ya, untuk selanjutnya, kali ini yang paling cepat naik ya, yang pada malam hari ini memakai outfit dari atas sampai bawah dengan warna yang sama. Ya, Jadi dari atas sampai bawah, sampai sepatu-sepatunya warnanya sama. Ayo, yang paling cepat naik. Ayo. Belum. Ini pengurus guys, belum boleh. Oke. Pengurus baru boleh. Perkenalkan nama dan dari jemaat mana Kak? Perkenalkan, nama saya Patricia dari Jemaat Biringkanaya. Ya Kak Patricia, hari ini hitam-hitam ya. Iya, dari sepatu, baju dan tas hitam-hitam. Oke. Iya, betul sekali. Door prize akan diserahkan oleh Sekretaris Panitia Natal PPGT Jemaat Biringkanaya, Saudara Valentino Miko Pabiaran. Dipersilakan. Cie. Sepertinya aku dengar bisik-bisik nih dari belakang. Jadi sekarang untuk 4 door prize terakhir semua bisa ikut tanpa terkecuali ya. Jadi pengurus panitia sudah bisa ikut. Oke. Tesya pakai heels gitu ndak? Sakit dah sih? Pastinya butuh effort ya buat pakai heels ke acara-acara. Nah, door prize kali ini buat teman-teman yang datang memakai heels paling tinggi. Ya, heels paling tinggi. Ayo nih cewek-cewek. Ayo. Ya, ada yang lebih tinggi dari ini? Ada dong, coba balik ke samping Kak. Oke. Ada yang lebih tinggi dari heelsnya kakak yang ini? Ada? Oke, ada ya. Mana paling tinggi? Ukur. Lebih tinggi dia. Oke. Ada lagi yang bisa menandingi ketinggian heelsnya? Ada? Oke. Sorry ya. Ya, kita ukur dulu deh. Oke. Ya, sama-sama 12 cm. Ya, jadi buat kakak yang lebih cepat naik ya. Oke, perkenalan dulu Kak. Nih yang pakai heels paling tinggi, effort banget nih kakinya hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari Jemaat Biringkanaya. Oke Kak Putri ya.
Oke, door prize kali ini akan diserahkan oleh pengurus PPGT Klasis Makassar Timur. Iya, selanjutnya buat teman-teman yang suka belanja nih. Apa ya? Iya, yang bawa struk belanja dengan nominal paling banyak. Iya, jadi bukan struknya yang banyak, tapi nominal dalam struk belanjanya. Ayo, ayo. Yang nominalnya paling banyak. Struk belanja paling banyak. Oke, jadi bukan jumlah notanya yang banyak, tapi Ya. jumlah. Ya, perkenalan dan dari mana, Kak? Nama Ratun Ramba dari Jemaat Biringkanaya. Iya, jadi berapa nih dalam struknya? 9.700.000. Dalam struknya itu 9.700.000. Ada yang menyaingi? Beli apa aja tuh, Kak? Oh, beli kulkas guys, notanya masih di bawah sampai Natal. Oke, nggak ada yang lebih dari 9 juta? Ada. Ada? Oke, silakan maju ke depan. Oke, terima kasih Kak. Oke, perkenalan dulu. Ya, perkenalan dan dari jemaat mana? Iya, selalu selamat malam. Nama saya Fani dari Jemaat Biringkanaya. Jadi di struknya ada berapa juta nih? 10 juta. Ada yang melebihi 10 juta, beli apa aja tuh Kak 10 juta? Beli apa? Oh, bayar uang kuliah 10 juta guys. Ayo, ada yang lebih 10 juta? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Jadi Kak Fani ya dengan nota 10 juta, struk 10 juta. Oke. Door prize akan diserahkan oleh anggota bidang 1 pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya. Oke, selanjutnya door prize ini khusus buat cowok-cowok. Oke, jadi yang datang pada malam hari ini menggunakan kaos kaki paling panjang. Ya, kaos kaki paling panjang. Ayo, cowok-cowok. Masa Genata udah pakai kaos kaki? Pakai dong. Mana nih yang paling panjang kaos kakinya? Ada? Ada. Ya, silakan maju ke depan. Oke. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Oke, perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Aldo Gasung dari Jemaat Biringkanaya. Ya, oke, Boleh diperlihatkan dulu seberapa panjang kaos kakinya pada malam hari ini. Ada yang mau tandingin dah kaos kakinya? Ada? Diperlihatkan lagi Kak, banyak yang mau lihat nih. Oke. Silakan Kak. Ya, perkenalan dulu Kak, perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Lukas dari Biringkanaya. Ya, silakan tunjukkan kaos kakinya. Oke, terima kasih Kak. Oke, ada yang melebihi enggak? Bisa diangkat lagi Kak, supaya dilihat terus. Ada enggak yang melebihi? Ada? Ayo. Ini Mi kayaknya deh. Oke. Iya. Door prize kali ini akan diserahkan oleh pendeta generasi muda.
Bapak Pendeta Eliezer Palondongan. Oh ya. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Metris untuk menyerahkan hadiah door prize pada malam hari ini. Panjang kayaknya juga itu. Boleh diadu Pak, boleh diadu. Enggak, ini mau. Foto terbanyak, Dik. Iya, door prize selanjutnya. Siap-siap. Buat teman-teman yang suka foto-foto nih, yang givo-givo nih, siapa yang di galerinya itu punya foto paling banyak? Ya, dan tercepat. Ayo, ayo. Iya, perkenalan dulu Kak, perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya George Faridase, biasa dipanggil Jojo. Umur saya 24 tahun saat ini, asal dari PPGT Jemaat Sudiang. Kak Jojo punya berapa nih di galerinya? Di galeri sebesar 1263 gambar. Ya, 1263. Ayo, yang melebihi 1000, ayo. Ya. 10.000. Oh, 10.504. Ada Masih lagi yang lebih enggak? 14.020. Ada? 16.506. 18.537. 18.000. 22.000. Ada enggak? 38.737. Ada? Ada lagi yang lebih dari 38.000? Enggak ada. Oke. Perkenalan dulu Kak, perkenalan. Ada. Oh. Oh, Lili. Ada. Berapa? 39.254. 39.000. Ada yang lebih dari 39.000? Ada? Oke. Ya, door prize kali ini akan diserahkan oleh koordinator acara Panitia Natal PPGT Jemaat Biring Kanaya. Dipersilakan. Oke, sayang banget nih. Ini adalah door prize yang terakhir. Kan tadi udah tuh struk dengan nominal yang paling banyak. Oke, sekarang adalah yang membawa uang dengan nominal paling kecil. Kalau ada boleh maju ke depan. Ada? Ya. Ada yang lebih kecil dari 2.000? Ada? Berapa Kak? 100 Rp25. Rp25, ada yang masih kecil? Rp25. Ada lebih kecil dari berapa Kak? Rp5. Rp5. Malaysia Kak. Malaysia, sorry. Tapi kecil enggak? Ya, jadi ada yang lebih dari Rp5? Saya rasa enggak ada ya malam hari ini. Oke, perkenalan Kak. Ya, shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Delvi, saya dari Jemaat Bajima Rumpa. Terima kasih. Oke, door prize kali ini akan diserahkan oleh koordinator perlengkapan pada Natal PPGT Jemaat Biring Kanaya tahun ini.
Penutup dulu baru doa. Penutup dulu. Penutup dulu. Demikianlah perayaan Natal PPGT Jemaat Biring Kanaya pada malam hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang boleh hadir pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut menyukseskan perayaan Natal kita pada malam hari ini. Saya Ian. Saya Tesya. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di perayaan Natal PPGT Jemaat Biring Kanaya tahun depan. Salam PPGT. Kader siap putus. The first snow